있어요 모두 보고 싶었어 우리도 어쩜 이렇게 시간이 안 가는지 정말 Sistem ekskresi adalah sistem pembuangan zat-zat sisa pada makhluk hidup, seperti karbon dioksida, urea, racun, dan lainnya. Sistem ekskresi terdiri dari organ ginjal, paru-paru, hati, dan kulit. Ekskresi merupakan proses pengeluaran zat sisa metabolisme dari dalam tubuh. Sistem ekskresi yang pertama yaitu ginjal. Ginjal merupakan organ yang berada di bagian bawah tulang rusuk belakang tubuh manusia. Ginjal berfungsi untuk menyaring darah, menjaga tekanan osmosis darah, menjaga pil darah, menghasilkan urin. Proses pembentukan urin terbagi menjadi 3 tahap, yaitu filtrasi, reabsorpsi, dan augmentasi. Filtrasi yaitu penyaringan darah, protein dan sel-sel darah tidak boleh keluar. Terjadi di glomerulus dan menghasilkan urin primer. Yang kedua, reabsorpsi. Reabsorpsi yaitu penyerapan kembali glukosa dan asam amino. Terjadi di TKP dan menghasilkan urin sekunder. Proses pembentukan urin yang terakhir, augmentasi. Augmentasi yaitu pengeluaran urea, amonia, kreatin, vitamin, dan racun. Terjadi di TKD dan menghasilkan urin sesungguhnya. Organ sistem ekskresi yang kedua yaitu kulit. Kulit merupakan organ terbesar di tubuh dan memiliki anatomi yang kompleks. Kulit terbagi dari 3 bagian, yaitu epidermis, dermis, hipodermis atau subkutan. Epidermis lapisan tanduk. Lapisan terluar epidermis tersusun atas sel-sel kulit mati yang selalu mengelupas. Epidermis lapisan Malpighi terletak di bagian bawah lapisan tanduk, tersusun atas sel-sel yang selalu membelah dan sel-sel berpigmen. Stratum corneum adalah lapisan kulit mati yang selalu terkikis. Stratum lucidum adalah terjadinya proses keratinisasi. Stratum terlihat jelas di telapak tangan dan kaki. Stratum granulosum atau lapisan granular, yaitu tersusunnya keratinosit yang bermigrasi dari lapisan spinosum. Stratum spinosum. Lapisan ini terdiri atas keratinositis, protein citokeratin. Stratum germinativum atau stratum basale biasa disebut sel induk epidermis karena senantiasa membelah. Hipodermis atau subkutan, terdapat jaringan lemak adiposa yang terdapat untuk menjaga tubuh tetap hangat, cadangan makanan. Fungsi kulit. Kulit melakukan fungsi ekskresi, mengeluarkan keringat. Keringat berisi garam, urea, dan air. Selain ekskresi, pengeluaran keringat juga berfungsi untuk menjaga suhu tubuh. Suhu tubuh meningkat, pembuluh darah melebar, panas dihantarkan ke kelenjar keringat, keringat keluar. Organ sistem ekskresi yang ketiga yaitu paru-paru. Paru-paru adalah organ penting dalam tubuh yang peran utamanya adalah mendukung sistem pernapasan. Fungsi paru-paru. Paru-paru berfungsi untuk menghirup oksigen yang dibutuhkan untuk menghasilkan energi.
Reaksi pembentukan energi tersebut melepas zat sisa yaitu CO2 dan H2O. Organ sistem ekskresi yang terakhir yaitu hati. Hati atau liver adalah organ padat terbesar dan kelenjar terbesar dalam tubuh manusia. Hati terletak tepat di bawah diafragma di sisi kanan atas tubuh yang mempunyai sejumlah peran penting. Hati juga kelenjar terbesar dalam tubuh manusia yang memiliki fungsi yaitu penawar racun, merombak sel darah merah, merombak protein, menyimpan gula dalam bentuk glikogen, merubah provitamin A menjadi vitamin A. Tetapi yang merupakan fungsi ekskresi dari hati yaitu merombak sel darah merah dan merombak protein. Sel darah merah yang sudah dirombak akan melepaskan hemoglobin dan bilirubin. Bilirubin sendiri terbagi menjadi dua yaitu oribilin dan strekobilin. Keduanya merupakan pigmen pewarna. Kalau ulubirin adalah pewarna urin, strekobilin adalah pewarna fases sehingga apapun makanan kita, urin kita tetap berwarna kuning dan fases selalu berwarna kuning kecoklatan. Kemudian, protein berlebih dalam tubuh kita akan diuraikan oleh hati, membentuk urea. Urea itu akan disalurkan ke ginjal dan kulit untuk dibuang bersamaan urin dan keringat. Nah, itu tadi fungsi-fungsi ekskresi pada organ hati. Semoga teman-teman atau adik-adik tertarik untuk mempelajari sistem ekskresi ya. Sekarang kita akan mempelajari tentang gangguan sistem ekskresi pada ginjal. Ada batu ginjal, yaitu tumpukan kalsium yang mengeras di medula ginjal. Ada nefritis, yaitu peradangan pada nefron akibat infeksi bakteri Streptococcus. Dan ada juga albuminuria. Albuminuria yaitu urin mengandung protein akibat kerusakan glomerulus. Ada poluria yaitu kekurangan hormon ADH sehingga urin jadi sangat banyak. Dan yang terakhir yaitu hematuria. Hematuria adalah urin yang mengandung sel-sel darah. Nah, teman-teman, ginjal yang rusak total atau gagal ginjal dapat diatasi dengan cara hemodialisis, cuci darah, atau transplantasi ginjal. Itulah tadi pembahasan tentang materi sistem ekskresi. Semoga